Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara seminar proposal Saudari Ega Melinda pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Fatma Amanatullah Afrizal selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Maidilah Hadiana Nasution selaku kontributor 1, yang terhormat Ibu Mulia Mariah selaku kontributor 2, dan kepada peserta seminar yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Hari ini, Kamis, tanggal 19 Mei 2022, jam 9, Saudari Ega Melinda akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Tematik Terpadu pada tema 8 menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SDN 26 Titih Kecamatan Baso. Langsung saja kepada Saudari Ega Melinda untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para dosen penguji, kontributor 1 Ibu Maidilah Hadiana Nasution dan kontributor 2 Ibu Mulia Maria, dan dosen pembimbing Ibu Fatma Amanatullah Afrizal yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan serta mendukung saya pada seminar ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Tematik Terpadu pada tema 8 menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SDN 26 Titih Kecamatan Baso. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ega Melinda dengan NIM 19129213 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama, latar belakang masalah. Model Everyone is Teacher Here, menurut Aryaningrum pada tahun 2015, halaman 2 merupakan suatu cara untuk mendapatkan partisipasi siswa di dalam kelas secara keseluruhan maupun individual. Pembelajaran tematik dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here ini sangat tepat untuk menjadikan siswa ikut serta secara aktif dalam pembelajaran. Pada akhirnya, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tema 8 untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titih. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tema 8 dengan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titih. Yang ketiga, bagaimanakah hasil belajar siswa pada pembelajaran tema 8 dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titih. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya pada penelitian ini yaitu yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tema 8 untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titih. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tema 8 dengan menggunakan model Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titih. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tema 8
dengan menggunakan modal Everyone is Teacher Here di kelas 4 SD Negeri 26 Titik. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, bagi penulis, dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan tentang penggunaan langkah-langkah model Everyone is Teacher Here dalam pembelajaran tematik terpadu dan dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang kedua, bagi guru, untuk meningkatkan wawasan dan masukan atau acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Yang ketiga, bagi sekolah, menjadi suatu pembaharuan dalam kegiatan pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yaitu yang pertama hasil belajar. Selanjutnya itu masuk ke pembahasan, yaitu kajian teori, terdiri dari yang pertama hasil belajar. Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami konsep dalam pembelajaran. Yang kedua, hakikat pembelajaran tematik terpadu. Belajar merupakan usaha yang disengaja untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Dalam proses belajar, seseorang akan mengalami perubahan-perubahan, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sebagai hasil dari kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu materi penelitian. Materi penelitian, pembelajaran tematik terpadu pada tema 8, daerah tempat tinggalku di kelas 4 semester 2, terdapat 3 subtema yang terdiri dari 6 pembelajaran setiap masing-masing subtema. Selanjutnya, model Everyone is Teacher Here merupakan salah satu model dalam pembelajaran aktif. Model pembelajaran Everyone is Teacher Here merupakan model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk semuanya berperan menjadi narasumber atau sebagai guru terhadap semua temannya di kelas. Terakhir yaitu karakteristik anak sekolah dasar. Peserta didik memiliki perbedaan berdasarkan tentang usia yang dimilikinya. Pada peserta didik kelas 4 sekolah dasar merupakan peserta didik yang berada pada rentang usia 9-10 tahun. Berkaitan dengan itu, pada rentang usia ini, menurut Semiawan tahun 2009 halaman 50 menyatakan bahwa pada masa usia ini, anak disebut mengalami masa pemantapan intelektual karena pada umur ini anak haus ilmu pengetahuan meskipun masih bersifat holistik pada taraf operasional konkret. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Bagan 1, kerangka teori peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model pembelajaran Everyone is Teacher Here, terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Selanjutnya metode penelitian, yang terdiri dari yang pertama setting penelitian, yaitu tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 26 Titik. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah penulis sebagai praktisi atau guru dan siswa di kelas 4 SD Negeri 26 Titik yang terdaftar pada tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, waktu atau lama penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 Januari-Juli tahun ajaran 2020 atau 2021 di SD Negeri 26 Titik pada tema 8 daerah tempat tinggalku. Di kelas 4 semester 2 terdapat 3 subtema 31 yang terdiri dari 6 pembelajaran setiap masing-masing subtema. Yang B, rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Alur penelitiannya yaitu bentuk siklus berulang. Prosedur penelitiannya yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahap pengamatan, dan yang keempat tahap refleksi. Data dan sumber data. Data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses
belajar, mengajar yang dilakukan guru, dan data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa dari sejauh mana siswa dapat memahami permasalahan sosial di lingkungannya. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian yang direncanakan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran serta hasil belajar tematik terpadu dengan menggunakan model pembelajaran Everyone is Teacher Here. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumen analisis, observasi, dan tes. Instrumen penelitiannya yaitu lembar penilaian RPP, lembar observasi, serta lembar soal. Analisis data. Tahap analisis diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah data, menyajikan data, menyimpan hasil penelitian. Sedangkan untuk menghitung presentasi hasil pengamatan praktik pembelajaran, dalam Kemendikbud tahun 2014 halaman 150 dengan rumus sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100%. Hanya sekian penyampaian proposal dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ega Melinda. Selanjutnya dipersilahkan kepada peserta seminar untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan proposal. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari peserta seminar, selanjutnya masukan dan saran dari Ibu Maidilah Hadiana Nasution selaku kontributor 1. Kepada Ibu Maidilah Hadiana Nasution, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ananda, tanda kutipan dalam proposalnya diperbaiki lagi. Coba Ananda lihat lagi proposal Ananda. Apabila kutipan Ananda lebih dari 40 kata, kemudian kata Ananda itu diblok, dan apabila kata Ananda kurang dari 40 kata, baru diberi tanda kutip. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Maidilah Hadiana Nasution selaku kontributor 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Mulia Mariah selaku kontributor 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya setuju dengan pendapat kontributor 1. Ananda, di dalam lampiran RPP, proposal Ananda, di dalam menentukan indikator Ananda, perhatikan dulu KKO yang Ananda gunakan. Dalam penulisan saudara, kata-kata tujuan pembelajaran, kata dapat itu diganti dengan kata mampu, dan degree yang digunakan bervariasi bukan dengan benar saja yang Ananda buat. Paham, saudara? Paham, Bu. Setelah itu, langkah-langkah pembelajaran tolong diperhatikan lagi dan sesuaikan dengan model yang saudara gunakan. Sumber belajarnya juga. Sumber belajar tidak harus berpatokan bersumber dari buku saja, tetapi boleh juga mencantumkan web di dalamnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mulia Mariah selaku kontributor 2 yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Fatma Amanatullah Afrizal selaku dosen pembimbing. Kepada Ibu Fatma Amanatullah Afrizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 1 dan kontributor 2 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan proposal Ega Melinda. Ega Melinda kedepannya akan memperbaiki dan memberikan revisi yang telah diperbaiki kepada Ibu. Iya, Ega? Iya, Bu. Sekian masukan dan saran dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Fatma Amanatullah Afrizal selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Demikianlah seminar proposal Ega Melinda pada hari ini. Saya Indri Rahmadanti selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan, sebab kekurangan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.